Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Ramadhani di 191111052 dari kelas A dari 2019 kelompok 2. Di sini saya akan melakukan video ujian praktikum yaitu keperawatan medikal bedah 3 tentang materi perawatan luka orek dan orek. Berikut videonya. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam, selamat pagi sis. Baiklah, saya perkenalkan diri terlebih dahulu ya Ibu. Saya perawat Laila Ramadhani. Ibu bisa panggil saya perawat Laila. Saya perawat yang bertugas di rumah sakit ini. Nah sebelumnya saya bertugas dari jam 7 hingga jam 2 siang nantinya. Kalau saya boleh tahu, apakah ini benar dengan Ibu Widya berumur 25 tahun? Ya, benar sis. Baiklah Ibu Widya, saya cek rekam medis terlebih dahulu ya Bu ya. Itu lagi identitasnya. Baik, benar ini dengan Ibu Widya 25 tahun. Nah baiklah, sebelumnya saya jelaskan dulu tujuan saya datang sini ya Bu ya. Saya datang sini untuk melakukan perawatan luka orek dan orek, yaitu untuk melakukan perawatan luka di gipsnya Ibu ini. Nah, jadi tujuannya saya akan melakukan pengkajian pada lukanya Ibu dan juga untuk kita tahu mendeteksi apakah ada komplikasi di bagian luka Ibu tersebut ya Bu ya. Nah, sebelumnya apakah Ibu mau melakukan perawatan ini? Ya, kalau sis. Ya, baiklah, perawatan ini kita melakukan waktu 15 menit ya Bu, kurang lebih 15 menit di ruangan ini saja. Bagaimana, apakah Ibu bersedia? Nah, baiklah, jika pasien sudah bersedia, yaitu kita siapkan alat, kemudian kita menutup sampiran agar menjaga privasi pasien, dan kemudian kita lanjut ke tahap kerja. Baiklah, jadi Bu, pertama kita membuka gipsnya dulu ya Bu ya, dengan menggunakan gunting. Ini ya Bu, kita gunting dulu gipsnya. Baik, setelah itu kita kaji di luka pasien. Nah, apakah ada tulang-tulang yang menonjol atau tidak. Nah, kemudian kita lihat bagaimana bekas jahitan serta luka pasien. Nah, setelah itu baiklah Bu, dalam perawatan ini kita akan melakukan pengkajian. Ini ada 5 tahap ya Bu ya. Pertama-tama kita selesaikan tahap pertama terlebih dahulu, baru tahap selanjutnya ya Bu ya. Nah, baiklah, tahap pertama itu kita cek yaitu apakah ada terjadi perdarahan atau tidak di bagian luka Ibu. Nah, kemudian kita lihat di luka pasien itu jenis, luas, daerah, kemudian kita lihat warna di luka pasien, warna merah atau warna merah kecoklatan. Dan lalu kita monitoring luka pasien dan kita cek DTP pasien. Baiklah, kita menggunakan timeline ya Bu ya. Kita lihat dulu kali luka Ibu. Nah, baik, di sini saya lihat jenis luka Ibu, luas, warnanya ini normal ya Bu ya. Normal. Baiklah, selanjutnya kita lanjut ke tahap selanjutnya ya Bu ya, yaitu kita cek resiko neurovascular compromise-nya Ibu ya Bu ya. Nah, jadi hal ini bisa terjadi Bu karena fiksasi yang terlalu ketat atau kuat itu, sehingga pada gipsnya Ibu ini itu bisa terjadi neurovascular compromise-nya Bu ya, karena gipsnya terlalu kuat atau ketat. Nah, jadi ini kita bisa cek menggunakan CSM, yang mana C itu color plus, S itu sensation, dan M itu move extremitas. Yaitu kita cek dulu ya yang bagian C-nya itu color plus. Nah, kita bisa melakukan rappelling papillary di bagian kuku pasien. Nah, permisi ya Bu ya, saya cek dulu bagian kuku Ibu. Nah, baik. Di sini tadi pada saat saya melakukan rappelling papillary, kukunya Ibu sebelum 3 detik ya Bu, dan itu sudah memuncul warna merah ya Bu ya. Nah, baik, itu normal ya Bu ya. Kemudian S sensation, yang mana sensation ini kita tanya kepada pasien apakah pasien ada merasakan kebas atau tidak di bagian tangan pasien yang diberi gipsum tadi, setelah diberi gipsum tadi. Nah, baik Bu, tadi apakah Ibu ada merasa kebas dan sekarang? Tidak. Nah, baik, jika tidak berarti Ibu normal ya Bu ya. Nah, baik, M itu move extremitas, yang mana move extremitas ini kita melakukan pergerakan kecil di bagian tangan pasien. Nah, Ibu, bisakah Ibu melakukan gerakan kecil Bu? Pelan-pelan saja. Apakah sakit Bu? Tidak. Nah, baik, berarti Ibu normal ya Bu ya. Nah, baiklah, pada bagian resiko neurovascular compromise-nya Ibu normal ya Bu ya. Nah, jadi pemeriksaan ini kita bisa lakukan di satu kali 2 jam pertama dan 1 kali 48 jam nantinya ya Bu ya. Dan hasil pemeriksaan Ibu lanjut normal pada cek resiko neurovascular compromise Ibu. Nah, selanjutnya yaitu kita akan melakukan pemeriksaan compartment syndrome. Nah, yang mana pemeriksaan compartment syndrome ini saya jelaskan terlebih dahulu ya Bu ya. Nah, compartment itu adalah suatu ruangan di dalam ototnya Ibu. Namun otot tersebut tidak elastis Bu. Nah,
Nah, jika otot tidak elastis maka bisa mengakibatkan darah masuk ke dalam jaringan. Nah, sehingga bisa mengakibatkan terjadinya bengkak di bagian tekanan di bagian tersebut. Nah, sehingga mengakibatkan tekanan membesar. Nah, jika sudah tekanan itu membesar sampai ke pembuluh darah, akan mengakibatkan darah itu tidak sampai ke pembuluh darahnya ibu, dan juga jika kemudian darah tidak sampai di pembuluh darahnya ibu, itu akan bisa mengakibatkan nekrosis atau kematian jaringan. Nah, jadi ditandai dengan pasien yaitu kebas atau mati rasa di ekstremitas pasien. Nah, itu kita tanyakan kepada pasien. Nah, ibu, apakah tangannya ibu ada merasa kebas atau mati rasa tangannya Tidak, sus. di bagian atas? Tidak, sus. Nah, kita tidak. Apakah ibu bisa menggerakkan sedikit tangannya? Nah, baik, bisa. Nah, baiklah Bu, di bagian pemeriksaan kompartemen sindrom ini ibu normal ya Bu ya. Baik, selanjutnya ya Bu ya, pemeriksaan terakhir yaitu pemeriksaan kerusakan kulit atau jaringan serta pemeriksaan infeksi terselubung. Nah, yang mana kita pertama periksa pada bagian kulitnya ibu ya Bu ya, apakah terjadi kerusakan kulit atau jaringan dan apakah terjadi infeksi. Nah, biasanya kalau orang pakai gips ini sering terjadi kerusakan jaringan ibu dan juga kerusakan kulit. Nah, jika itu terjadi itu bisa menyebabkan infeksi. Nah, jika itu terjadi itu dikarenakan kesalahan pada pemasangan gipsnya, pada pemasangan gipsnya Bu ya. Nah, baik, jika apabila gipsnya saya bilang tadi, apabila gipsnya terlalu kuat atau ketat mengenai bagian lukanya ibu, itu bisa dapat menimbulkan infeksi. Nah, baiklah Bu, jadi apabila juga pemasangannya terlalu kecil atau runcing dan tidak simetris, itu juga dapat menyakiti luka yang sudah ada sebelumnya. Nah, baik Bu, jadi di sini gips pasien kita raba atas dan di bawah. Nah, kita rasa bagian atas dan bawah. Nah, jika terasa hangat, itu berarti mengalami inflamasi. Nah, jika lukanya terjadi karena kerusakan kulit atau jaringan atau tidak, nah jika ada itu mengalami drainase. Nah, lalu kita observasi bau atau aroma pada luka yang tidak enak pada luka pasien. Nah, baiklah, di sini kita lihat bahwasanya pada pemeriksaan ini ibu normal ya Bu ya, tidak ada kejanggalan yang terjadi. Nah, baiklah Bu, sekiranya pemeriksaan kita mungkin sampai di sini ya Bu ya, bahwasanya dari awal 5 tahap tersebut ibu normal saja pemeriksaannya. Nah, sebelumnya untuk mengakhiri pertemuan ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, sus. Nah, baik, jika tidak, saya pamit terlebih dahulu. Nanti saya akan kasih lagi untuk melakukan pemberian obat kepada ibu ya Bu ya. Nah, baiklah, jika ibu tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya sudahi sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sus. Baik, demikianlah video praktikum yang saya buat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jangan lupa dokumentasi dan mencuci tangan.